Ya, selamat sore. Hari ini kita berada di suatu tempat yang indah di Bali, di rumah. Ya kalau orang bilang ini Bali yang sangat otentik ya. Dengan sahabat saya, Pak Gung Mangu. Ini sahabat saya dari tahun dodol waktu di Jogja, Gung ya. Ya, Ya, zaman kita naik sepeda motor, zaman kita ya zaman susah lah. susah lah artinya. Tapi di sana sebetulnya momentum hidup tuh, Gung ya. Jadi dari Jogja itu kita berangkat dari sesuatu kehidupan yang real. Bagaimana jauh dari orang tua kan begitu, Gung. Salah juga ngomong zaman susah karena kita sebetulnya enjoy aja. Enjoy kan? Nah, nggak susah. Jadi bagaimana Gung menyikapi ketika pertama dalam perjalanan sampai akhirnya melihat perjalanan Gung Mangu ini, sahabat saya Gung Mangu ini kan ya dari dulu ya gini-gini aja kelihatan santai, rileks. Orang nggak tahu bahwa dia orang Puri gitu loh, bangsawan ya. Jadi kalau orang ini kelihatan santai gitu, rileks gitu. Nah, bagaimana Gung menyikapi dalam perjalanan? Ya sebetulnya masalah kalau dilihat penampilan kan kita tidak bisa terjebak oleh penampilannya. Apalagi dalam kondisi masyarakat yang serba prihatin, lalu apakah kita harus tampil mentereng, harus tampil ini kan enggak. Ya. Jadi kita berusaha tampil seadanya. Kalau dengan seadanya aja kita udah oke, buat apa melebih-lebihkan itu loh. Lagi pula kalau hanya kita mengejar penampilan kan buat apa juga. Betul. Karena lebih penting apa yang kita bisa berikan, bisa sumbangkan kepada kehidupan kan itu ininya. Ya itu aja. Dan saya juga menyikapinya menjalani hidup sebagai orang Puri, sebagai masyarakat ya berusaha mencari memberikan apa yang bisa saya lakukan yang terbaik, yang bisa saya perbuat untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat dan juga untuk ke Tuhan gitu, ke lingkungan. Ya itu aja sih. Ya, saya dengar akhir-akhir ini karena saya tahu kan biasanya ngopi di mana namanya di studio di Denpasar. Sekarang Gung intens, sekarang pulang kembali ke desa, sering di rumah di desa. Bagaimana bisa kok seintens itu sekarang dari awalnya di Denpasar, di tempat yang dulu di mana namanya dekatnya A Center dulu, Gung. Ya kan? Ya ada keterpanggilan ya, memang sudah saatnya saya harus kembali membangun desa, membangun warisan budaya yang berupa Puri yang harus saya perhatikan, ada masyarakat yang harus saya perhatikan juga. Jadi sekarang ini lebih kepada apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat luas di desa. Mengajak mereka bersama untuk memperhatikan lingkungan, memperhatikan estetika. Jadi itu yang terus bekerja sama dengan kepala desa, bendesa, itu yang harus saya lakukan. Bagaimana bisa bersinergi bersama mereka sesuai dengan kapasitas masing-masing. Artinya sekarang betul-betul Gung mencurahkan pikiran untuk masyarakat di desa. Kembali ke tadi sempat kita ngobrol bagaimana kesusahan Gung masyarakat karena Bali ini kan sudah dicocoki dengan pariwisata. Nah tadi Gung sedikit agak di belakang layar sedikit agak mempunyai sebuah konsep yang menarik sebetulnya. Iya. Begini, kan sekarang ini lagi latah ya, membuat desa wisata, membuat objek wisata. Apa-apa kita seolah-olah kita jual sebagai aset pariwisata. Padahal kalau kita lihat dari sejarah kita ya di Bali, kita tidak sepenuhnya membangun hanya untuk pariwisata, enggak.
kita melihat contoh, misalnya Besakih, Tanah Lot, Uluwatu, semua dibangun oleh leluhur bukan untuk turis. Tujuannya adalah untuk kita sendiri, untuk kehidupan bagaimana orang Bali menjalani kehidupan yang bisa dengan hidup yang nyaman, hidup yang enak, yang selaras dengan alam, Tuhan, dan masyarakat. Nah, jangan itu dibalik-balik, lalu seolah-olah kita membuat desa wisata, jadi segala aspek pembangunan yang ada di desa kita arahkan untuk biar turis itu datang gitu. Enggak, saya nggak mau begitu. Oke. Jadi kita membuat taman, kita membangun desa, ya kita bangun aja untuk kita nikmati. Tadi efek sampingnya adalah turis, yaitu Lain bonus, lagi cerita. gitu loh. Jangan dibalik. Nah, kalau dibalik begitu nggak ada turis kita kecewa. Nah, seperti sekarang ini zaman COVID, begitu sepi, udah seolah-olah Bali ini mati. Padahal enggak. Masih ada kehidupan masyarakat yang Hidup jalan, bertani, iya. mereka ke kolam, Betul. ke mandi di sungai segala macam. Betul. Nah, seperti itulah. Ya, sisi ini Bung Mangu ini kita nggak beliau kan sangat intens juga sering berpameran. Nah, kita ngomongin tentang sesuatu yang ringan, Gung. Sesuatu yang bagaimana kita menjaga heritage yang kita punya. Gung, kebetulan Gung dilahirkan di Puri kan. Bagaimana Gung bisa menjaga nih Puri biar 20 tahun lagi Puri ini tetap masih seperti sekarang. 30 tahun lagi Puri ini masih tetap sekarang. Bagaimana bisa Gung menjaga itu untuk? Nah, kita menjaganya ada dua hal yang kita jaga, yaitu secara fisik kita merawat fisiknya supaya tetap terlihat bagaimana sih bangunan Bali yang sebenarnya, tata letak apa semuanya. Kita di Puri punya kesepakatan untuk tidak mengklaim sebagai hak milik masing-masing, punya hak milik, enggak. Ini adalah milik bersama, dijaga bersama. Pembangunannya kita upayakan bersama. Kita berembuk, berunding, bangun seperti apa, kita sepakat, kita bangun. Karena kebanyakan di mana-mana itu sudah dibagi-bagi. Si A punya ini, si B yang bagian ini, sehingga yang punya uang dia membangun, ada yang membangunnya aneh-aneh, tidak klop, tidak sinkron, tidak sinkron. Nah, itu yang menyebabkan secara fisik jadi udah terlihat sangat berubah. Nah, secara ini juga spiritnya, kita ini sebagai keturunan zaman dulu adalah kerajaan, bisa memerintah, lalu sekarang apa yang kita bisa lakukan? Bukan mentang-mentang lalu keturunan raja lalu seenaknya, enggak. Kita nggak bisa begitu. Bagaimana spirit itu yang mulia itu kita berikan, kita bisa persembahkan ke masyarakat dengan mengajak masyarakat bersama-sama untuk bagaimana membangun desa sesuai dengan kriteria yang kita sepakati. Yang tentu yang sesuai dengan 3 pilar yang Tuhan, yang ke alam, yang ke manusia. Itu kita jaga. Karena itu di Puri kita punya GPHP, garis besar haluan Puri, yang Puri Selat ya Gung, kalau boleh. Ya, Puri Selat Sangeh. Ya. Kita rumah Puri pusat kita di Puri Mengui. Di Puri Mengui pusatnya. Sekarang Gung lahir kita udah, ya. Nah, lalu di desa juga kita harapkan kita lagi nanti akan berembuk dengan bendesa dan kepala desa supaya kita punya GPHD, garis besar haluan desa. Karena kalau nggak ada arahan untuk mau seperti apa desa ke depan, ini bisa amburadul. Cepat sekali identitas kita akan hilang. Nah, negara kan udah punya GBHN. Jadi role modelnya kayak begitu. Nah, itulah kita kecilkan jadi kurang lebih seperti itu. Ya, menarik Gung. Artinya memang betul Gung concern kembali ke
ke rahim Ibu Pertiwi di desa. Bagaimana biar desa itu menjadi di mana kita lahir itu tumbuh seperti apa adanya, yang kayak dulu, tidak tercemar oleh sesuatu lingkungan yang betul-betul instan. Kayak sekarang itu kan banyak bansos atau apa yang pura yang sebetulnya itu hanya direstorasi aja, digempur dengan dia lupa nanti upacaranya sekian juta ngabisin atau apa. Bagaimana Bung bisa melihat itu? Nah itu juga kita pelan-pelan mengajak masyarakat untuk tidak semata-mata hanya mengandalkan bantuan. Benar nggak kita nggak mampu? Karena misalnya untuk upacara misalnya, kalau kita hanya mengandalkan bantuan baru melakukan upacara, itu yang melakukan upacara sebetulnya bukan kita, orang lain. Kita hanya sebagai ini aja, kasarnya calo aja gitu. Karena itu hakikat yajna itu adalah persembahan yang tulus. Seberapapun kita mempersembahkan, itulah kemampuan kita. Jangan lalu kita nggak punya kemampuan lalu minta-minta bikin seupacara yang besar. Nah itu kita memanfaatkan hal-hal seperti itu, jangan. Gitu loh. Ini mungkin yang terakhir, Gong. Pertanyaan yang terakhir. Bagaimana dengan situasi COVID ini? Gong sebagai seniman yang saya tahu, bagaimana di dunia kreatif menyikapi, karena ini kan dalam era modern baru pertama kali terjadi. Bagaimana sikap seniman dalam menghadapi persoalan-persoalan? Ya disitulah letaknya kita sebagai seniman dituntut supaya kreatif. Kreativitas itulah kelebihan yang dimiliki seniman sebetulnya. Seperti apa menyiasati kehidupan, seperti apa menyiasati karya seni dan sebagainya. Ini kondisi yang memang semua aspek terkena imbas. Jadi kita nggak bisa hanya mengeluh atau apa. Ya kita melakukan apa yang bisa dilakukan, itu aja. Ya. Oke, terima kasih Bung Mangu. Ya, sore hari ini sangat menarik perbincangan kita, singkat, tapi paling tidak ini memberikan sesuatu di mana kita bisa nanti saling berbagi dan saling sharing ide untuk hal-hal yang ke depan. Sehat selalu. Ya. Terima kasih. Terima kasih udah datang.